wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Perbankan Syariah FIAB yang terdiri dari Firda Salwanaria dengan NIM 01420048, Firma Kusna Hasanah dengan NIM 01420068, Nur Fadilah dengan NIM 01420070, dan Sa'dia dengan NIM 01420075. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pegadaian syariah. Yang akan kami bahas adalah pengertian, sejarah, landasan hukum, rukun dan syarat gadai syariah, ketentuan gadai barang, akad perjanjian, aspek pendirian pegadaian syariah, persamaan dan perbedaan pegadaian syariah dan konvensional, dan yang terakhir adalah kendala dan strateginya. Pengertian pegadaian syariah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang untuk seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberikan utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai dalam fikih disebut rahan, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Menurut Ahmad Azhar Baisir, rahan berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Kalau gadai menurut Syaro artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Rahan sendiri artinya barang yang digadaikan, rahin orang yang menggadaikan, murtahin orang yang memberikan pinjaman. Sejarah berdirinya pegadaian. Pegadaian mulai dikenal dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada masuknya kolonial Belanda yaitu sekitar abad 19 oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Bank tersebut memberi jasa jaminan pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Stadblad nomor 131 tahun 1901. Pada saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum. Seperti pada tahun 1960 menjadi perusahaan negara PN Pegadaian, terus kemudian pada tahun 1999 menjadi perusahaan negara Jawatan Perjan Pegadaian, dan pada tahun 1990 menurut PP nomor 10 tahun 1990 perusahaan umum Perum Pegadaian. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadia akan menjelaskan tentang landasan hukum pegadaian syariah. Landasan hukum pegadaian syariah yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Yang pertama Al-Quran. Landasan hukum yang bersumber pada Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikannya persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua hadis. Terdapat 4 hadis yang menjadi landasan hukum pegadaian syariah, yaitu Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Yang ketiga, Nabi bersabda, tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang. Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila ada ternak digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki. Ijtihad para ulama, yaitu ijtihad atau kesepakatan para ulama memperbolehkan akad ran yang diperbolehkan dengan ketentuannya, yaitu ketentuan umum dan ketentuan penutup. Rukun pegadaian syariah, adanya ran yang menggadaikan, adanya al-murtahin penerima gadai, adanya al-marhun bihutang, adanya sighat ijab kabul kesepakatan antara ran dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat sah pegadaian syariahnya itu gadai, perlakukan bunga dan riba dalam perjanjian gadai, kedudukan barang gadai dan pemelihara barang gadai, serta ketentuan Islam dalam gadai.
Ketentuan pegadaian syariah yaitu murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahim yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahim. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahim, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Yang terakhir, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima rahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah, NIM 2014270. Di sini saya akan menjelaskan akad perjanjian gadai. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah bila memenuhi 3 syarat, yaitu harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Yang kedua adalah penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf. Yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah pelunasan utang gadai. Berdasarkan 3 syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu menggunakan 3 akad. Yang pertama ada akad al-qardul hasan, yaitu akad yang dilakukan pada kasus nasabah yang mengadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Yang kedua ada akad al-mudharobah, yaitu akad yang dilakukan nasabah yang mengadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Yang ketiga yaitu ada akad al-bai al-mukaya. Akad ini dilakukan jika rahim yang menginginkan mengadaikannya barang untuk keperluan produktif. Selanjutnya, aspek pendirian pegadaian syariah. Yang pertama yaitu aspek legalitas. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi perusahaan umum pegadaian pasal 3 ayat 1A. Yang kedua adalah aspek permodalan. Modal yang menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk pinjaman barang gadai. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat adalah aspek kelembagaan. Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat. Yang kelima adalah aspek sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Yang keenam ada aspek pengawasan. Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah, maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Alwanaria dengan NIM 2014-248. Materi selanjutnya yaitu tentang persamaan dan perbedaan penggadaian konvensional dan penggadaian syariah. Persamaan penggadaian konvensional dengan penggadaian syariah yaitu adanya hak gadai atas pinjam uang, lalu adanya anggunan sebagai jaminan utang dan tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan, serta biaya yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Lalu apabila batas waktu pinjaman uang sudah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Perbedaan yang mendasar antara penggadaian syariah dengan konvensional adalah dalam pemungutan biaya dan dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Lain halnya dengan penggadaian syariah. Penggadaian syariah tidak berbentuk bunga tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, penggadaian syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Lalu kelemahan dan strategi penggadaian syariah. Kelemahan penggadaian syariah yaitu penggadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan di masyarakat. Lalu masyarakat juga kurang familiar dengan produk penggadaian, terutama penggadaian syariah. Lalu kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum akomodatif terhadap keberadaan penggadaian syariah, dan penggadaian syariah kurang populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan milenial. Adapun strategi-strategi yang bisa dilakukan yaitu penggadaian syariah bisa mendesain produk pemasaran melalui outlet atau kantor cabang produk konvensional sehingga jangkauan bisnis syariah lebih luas dan cepat sampai ke nasabah penggadaian. Penggadaian syariah juga bisa lebih gencar memasarkan produk gadai sertifikat syariah ke outlet-outlet konvensional. Lalu juga bisa meningkatkan marketing eksekutif untuk memperluas jangkauan pemasaran produk syariah. Dan penggadaian syariah tetap harus menciptakan inovasi baru dengan perluasan segmen atau distribution channel. Lalu penggadaian syariah juga bisa melakukan digitalisasi untuk menjual produknya. Hal ini dilakukan untuk menyasar konsumen baru, terutama di kalangan milenial. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.